Yang keempat, mereka mengkafirkan istri-istri Rasulullah SAW dan para sahabat. Pantaskah disebut muslim yang mengatakan Aisyah finnar, Aisyah tempatnya di neraka, padahal Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling dicintai, dan menjadikan itu sebagai bagian dari syahadat. Syahadat untuk diakui sebagai orang Syiah tidak sah kalau tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman serta Aisyah dan Hafsah. Nanti akan saya tayangkan. Ustadz JAT ini selalu membuat fitnah murahan kepada Syiah Imamiyah dengan pernyataan-pernyataan bohongnya. Sebab tidak ada satu ulama Syiah pun yang mengkafirkan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun tidak dipungkiri adanya oknum-oknum Syiah atau Syiah takfiri. Sebagaimana di kalangan ahlu sunnah pun ada takfiri, yaitu Wahabi sebagai ahlu sunnah palsu. Berikut pandangan ulama ahlu sunnah tentang sikap Syiah dalam hal pengkafiran kepada عائشة. لكني أرفض أن أكفر الشيعة. لن أكفر الشيعة. أرفض. أي واحد شيعي وقف هو بنفسه وتكلم على أم المؤمنين عائشة وطعن في عرضها كافر. واحد وقال أحسنت. واحد قال أن القرآن ناقص كافر. لكن هذا صدقوني الفقير إلى الله قرأت أمهات كتب الشيعة. بيننا وبين إخوتنا من الشيعة خلافات جذرية حتى في الاعتقاد، لابد نكون صادقين مع بعضنا ونتعلم أن نستطيع أن نتعايش مع الاختلاف. أما أن نتحدث عن أننا واحد في الرؤية لا نكذب على أنفسنا. معنى هذا أن سنربي أجيالا لا تستطيع أن تتعامل إلا مع اتحاد الرؤية، والرؤية ليست متحدة من حيث أمور جوهرية. نحن لا نعتقد بالإمامة. معتمد اخوتنا من الشيعة الاثنى عشرية أن الإمامة من أصول الدين، هي عندنا ليست على هذا النحو. لكني لا أكفره ولا أقبل تكفيره. قرأت أمهات كتب الشيعة، جمهور علماء الشيعة لا يرتضون الطعن في عرض أم المؤمنين. ظهر متطرفين فيهم مثل بعض المخبولين الذين يظهرون في بعض القنوات ويسبون السيدة عائشة وينالون منها. المرجعية ضدهم فردوا على المرجعية بالسب والشتم. خلافاتنا مع إخوتنا من الشيعة في رواقات العلم نتناقش فيها، لكن لا أقبل أن أكفرهم. لا أكفر عمومهم ولا حتى علماءهم إلا من تكلم بهذا النص. يقول واحد تقية، بينه وبين الله براحته، يكون له تقية. هنا حاسب الناس على ما في بواطنهم. هذه مهمة كيف لي أن أتعدى على خصوصيات الربوبية؟ خلاص هو يقول لي مراجعهم الكبيرة المعاصرة اليوم تقول لا، نحن لا نقبل الطعن في عرض السيدة عائشة. شكرا، انتهت المسألة. Ustadz JAT ini terlalu sibuk mencari-cari kesalahan Syiah Imamiyah dengan mengambil cuplikan video yang sama sekali tidak mewakili paham Syiah, namun lebih kepada pernyataan pribadi. Ustadz JAT ini juga pura-pura tidak tahu bila ulamanya sendiri, yaitu Ibn Taimiyah, meyakini bahwa sebagian sahabat Nabi saling mengkafirkan dan melaknat sebagian yang lain. Dalam kitab Majmu' Fatawa, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 12 yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan tahun 2004, halaman 492. Ibn Taimiyah berkata, sesungguhnya salaf atau sahabat, sebagian dari mereka telah melakukan kesalahan dalam banyak masalah. Sampai pada kalimat, sebagian dari mereka mengingkari Muhammad melihat Tuhannya dan sudah terkenal. Sebagian mereka juga mengingkari tentang kekhalifahan dan keutamaan di kalangan mereka. Begitu juga peperangan dan laknat yang terjadi di antara mereka, dan pengkafiran sesama mereka merupakan perkataan yang terkenal. Pertanyaannya adalah, mungkinkah para sahabat itu Syiah? Karena di antara mereka saling mengkafirkan. Sebab kaidah yang dipakai untuk memvonis Syiah bukan Islam adalah karena mengkafirkan sahabat. Adapun mengenai kalimat syahadat dalam Syiah, tidaklah berbeda dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu membaca 2 kalimat syahadat saja. Dan 2 kalimat syahadat itu menetapkan akan keislaman seseorang, sebagaimana pernyataan ulama Syiah berikut ini. Dalam kitab Jawahirul Kalam, karya Muhammad Hussein An-Najafi, jilid 4 yang diterbitkan oleh Muassasah An-Nashr Al-Islami, cetakan kedua tahun 1434 Hijriah, halaman 138 sampai 139.
Syekh An-Najafi berkata, karena perkara ini adalah berdasarkan kekafiran mukhalif, yaitu orang yang tidak meyakini keimamahan Ahlul Bait alaihimussalam. Dan hal ini sudah diketahui kerusakannya, karena terdapat riwayat yang dapat dijadikan hujah dari perbuatan para ulama Imamiyah dan dari sejarah yang benar yang menunjukkan bahwa Islam seseorang sah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kami tegaskan, Islam seseorang sah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan bukti pernyataan ulama Syiah Imamiyah ini, kami rasa sudah cukup menjawab fitnahan Ustadz JAT ini yang mengatakan bahwa untuk syahadat Syiah itu di dalamnya harus mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Aisyah. Berikut ini pula kami buktikan bagaimana para ulama Syiah mengharamkan sikap melecehkan istri-istri Nabi. Jika melecehkan saja tidak diperbolehkan, apalagi mengkafirkan mereka. Fatwa Sayyid Ali Khamenei tentang larangan mencaci istri dan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Ayatullah Al-Uzma Sayyid Ali Khamenei Al-Husaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam mengalami krisis metode yang mengakibatkan penyebaran fitnah atau cekcok antar para penganut mazhab Islam dan mengakibatkan diabaikannya prioritas-prioritas bagi persatuan barisan muslimin. Hal ini menjadi sumber bagi kekacauan internal dan terhamburkannya kontribusi Islam dalam penyelesaian isu-isu penting dan menentukan. Salah satu akibatnya adalah teralihkannya perhatian terhadap capaian-capaian putra-putra umat Islam di Palestina, Lebanon, Irak, Turki, Iran, dan negara-negara Islam lainnya. Salah satu hasil dari metode ekstrim ini adalah tindakan-tindakan yang menjurus kepada pelecehan secara sengaja dan konstan terhadap ikon-ikon dan keyakinan-keyakinan yang diagungkan oleh para penganut mazhab Sunni yang kami muliakan. Maka, bagaimana pendapat yang mulia tentang hal-hal yang dilontarkan dalam sebagian media televisi, satelit, dan internet oleh sebagian orang yang menyandang predikat ilmu berupa penghinaan terang-terangan dan pelecehan berupa kalimat-kalimat tak senonoh dan melecehkan istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Aisyah, serta menuduhkan dengan hal-hal yang menodai kehormatan dan harkat istri-istri Nabi. Semoga Allah Ta'ala meridhoi mereka. Karenanya kami memohon yang mulia berkenan memberikan pernyataan tentang sikap syar'i secara jelas terhadap akibat-akibat yang timbul dari sensasi negatif berupa ketegangan di tengah masyarakat Islam dan menciptakan suasana yang diliputi ketegangan psikologis antara sesama muslim, baik di kalangan para penganut mazhab Ahlul Bait maupun kaum muslimin dari mazhab-mazhab Islam lainnya. Mengingat penghujatan-penghujatan demikian telah dieksploitasi secara sistematis oleh para provokator dan penebar fitnah dalam sejumlah televisi, satelit, dan internet demi mengacaukan dan mengotori dunia Islam dan menyebarkan perpecahan antar muslimin. Sebagai penutup, kami berdoa semoga yang mulia senantiasa menjadi pusaka bagi Islam dan muslimin. Tertanda sejumlah ulama dan cendekiawan Ahsa 4 Syawal 1431 Hijriah. Imam Ali Khamenei menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharamkan menghina simbol-simbol yang diagungkan saudara-saudara seagama kita Ahlus Sunnah. Kami tegaskan, diharamkan. Berupa tuduhan terhadap istri-istri Nabi dengan hal-hal yang mencederai kehormatannya. Bahkan, tindakan ini diharamkan terhadap istri-istri para Nabi, terutama penghulunya, yaitu Rasul termulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Anda semua mendapatkan taufik untuk setiap kebaikan. Berikut fatwa-fatwa ulama Syiah tentang larangan mengkafirkan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatwa yang mulia pemimpin revolusi Islam Sayyid Ali Khamenei, menghina simbol Ikhwan Ahlus Sunnah hukumnya haram. Ayatullah Syekh Makarim Shirazi, tidak diperbolehkan dalam syariat untuk mengarahkan penghinaan kepada apapun yang disucikan orang lain. Ayatullah Sayyid Ali As-Sistani
menghina para sahabat, dikecam dan dikutuk, dan bertentangan dengan apa yang diperintahkan Ahlul Bait alaihimussalam. Ayatullah Syekh Wahid Khurasani, kita tidak boleh bermusuhan dengan pengikut sekte lain, kita tidak boleh menyinggung kesucian mereka, dan tidak diperbolehkan untuk mengutuk dan menghina simbol mereka, karena ini menyebabkan menjauhkan mereka dari Ahlul Bait dan pengetahuan mereka. Ayatullah Syekh Jawadi Amali, menghina para sahabat adalah penghinaan terhadap apa yang disucikan Syiah atau Ahlus Sunnah. Keburukan yang zalim terhadap apa yang diyakini oleh dua pihak itu dilarang dan menyulut api perpecahan, pertikaian, dan menghancurkan fondasi persatuan Islam adalah dosa besar. Ayatullah Syekh Nuri Hamadani menegaskan menghina kesucian kaum Ahlus Sunnah tidak diperbolehkan. Ayatullah Musawi Ardebili, wajib atas orang beriman terutama dalam situasi saat ini sampai kalimat untuk menghindari tindakan apapun yang mengarah pada perpecahan. Ayatullah Sayyid Sabiri Zanjani, orang-orang beriman harus menghindari segala sesuatu yang mengarah pada perpecahan dan perselisihan serta melemahkan Islam, dan telah datang dalam Sahih Abu Basir menukil dari Imam Al-Bakir, seorang pria dari Tamim datang kepada Nabi dan berkata, wasiatkan padaku apa-apa yang telah diwasiatkan kepadanya untuk mengatakan, janganlah kalian mencaci manusia, maka mereka akan berusaha melakukan permusuhan kepada mereka. Ayatullah Syekh Muhaqiq Kabili, tahanlah kalian dari menghina apa yang disucikan Ahlus Sunnah. Ayatullah Sayyid Alawi Karkani, tidak diperbolehkan menghina apa yang disucikan Ahlus Sunnah. Ayatullah Syekh Mazahiri, penghinaan kepada keyakinan dan kesucian muslimin dan menyebarkan perbedaan antara pengikut Rasulullah tidak diperbolehkan secara akal dan hukum. Ayatullah Sayyid Madani Tabrizi, Islam tidak mengizinkan menghina agama manapun, khususnya mazhab Islam, dan penyimpangan apapun yang mengarah pada perpecahan dalam umat Islam dan kerugian serta kerusakan harta muslimin dan jiwa mereka adalah dilarang dan bertentangan dengan syariat. Ayatullah Sayyid Mahmud Hashemi As-Sahrudi, tindakan atau pernyataan apapun yang mengarah pada fitnah dan perselisihan antara Syiah dan Sunni tidak diperbolehkan. Ayatullah Syekh Janati, tidak diperbolehkan. Dengan semua bukti ini, tentunya telah menepis tuduhan-tuduhan Ustadz JAT ini kepada Syiah, yang sebenarnya telah kami jawab pada video yang lain yang berkenaan dengan isu ini. Namun, tetap saja semua itu tidak ada artinya bagi gerombolan Ustadz JAT ini, karena kalau mereka berhenti memfitnah Syiah, maka akan berhenti juga asap dapurnya.